Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pernah disabdakan, diceritakan dalam kitab suci agama Buddha, diceritakan ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan, ditinggal kematian oleh ayahnya, yang seperti yang saat ini dialami oleh Anda. Di saat ini ayah Anda baru meninggal. Sebagai anak yang mau menyatakan bakti kepada orang tuanya, dia berharap orang tuanya yang telah meninggal bisa segera menikmati alam bahagia, bisa masuk surga bahagia. Kemudian si pemuda ini datang kepada Sang Buddha, memohon Sang Buddha dengan kemampuan Sang Buddha untuk menyeberangkan atau untuk memasukkan atau arwah dari orang tuanya ini di alam surga bahagia. Kemudian permintaan pemuda ini Sang Buddha ya memenuhinya dengan mengajak pemuda ini di sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah sampai di kolam bawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melempar batu yang dibawa tadi di kolam dan menuang minyak tadi di kolam. Kemudian Sang Buddha bertanya, sekarang pemuda, apa yang terjadi? Ya. Batu tadi tenggelam, minyak tadi terapung. Kemudian Sang Buddha mengatakan lagi, sekarang mintalah tolong, undanglah para rohaniwan dari berbagai agama, berbagai keyakinan untuk datang ke sini untuk berdoa agar batu tadi yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa minyak tadi yang ringan bisa tenggelam. Ya. Kemudian pemuda ini mengatakan, tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung. Itu sudah menjadi hukum alam. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula anak muda. Kalau sekiranya ayahmu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu pada masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan yang baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam atas. Secara pasti kita tidak tahu almarhum Bapak Yongki, orang tua Anda saat ini terlahir di alam atas atau bawah. Namun sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak untuk berharap sekiranya orang tua kita telah di alam rendah, sudah menjadi kewajiban kita menolong untuk mengangkat di alam surga bahagia. Bagaimana agar batu yang tenggelam tadi bisa berada di bawah, di atas permukaan air? Ya, itu bisa terjadi, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang tenggelam tadi berada di atas air. Demikian pula doa-doa yang kita bawakan ini bisa diumpamakan kita membuat perahu-perahu, membuat pelampung bagi orang tua kita. Seandainya orang tua kita telah di alam-alam bawah, alam rendah, dengan doa-doa yang kita bawakan ini akan menolong, akan membawanya di alam bahagia. Lebih-lebih tadi di saat penutupan peti jenazah, kita telah membawakan doa Buddha Amitabha. Di dalam tekad sumpahnya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surga bahagiaku, maka jika orang itu meninggal, maka akan kujemput dan kutaruh di alam surgaku, surga bahagia. Semoga Buddha Amitabha dengan dukungan dari keyakinan dari umat Buddha, dari putra-putrinya, untuk mengangkat almarhum Bapak Yongki ke alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga keluarga yang ditinggalkan, saya yakin almarhum semasa hidupnya sebagai orang tua telah memberikan kontribusinya kepada keluarga,
mendidik, membesarkan dengan penuh perjuangan, beribadah di tengah-tengah keluarga, itulah bekal yang cukup memadai untuk terlahirnya di alam bahagia. Sebagai anggota masyarakat, sebagai umat beragama juga tentunya telah memberikan pengabdiannya untuk kemajuan-kemajuan agama maupun masyarakat. Bekal kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan itulah yang akan menjamin beliau untuk segera menempati alam bahagia. Dan tadi juga Sang Buddha berpesan lewat khotbah dalam luka penderitaan tadi, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena yang mati tidak pernah akan kembali lagi. Orang yang mati tidak bisa hidup lagi, yang hidup bisa mati karena mengalami kesedihan-kesedihan di luar batas. Maka saya berpesan agar keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam kesedihan yang terlalu lama. Segeralah bisa menerima apa yang sedang Anda alami saat ini. Ditinggal kematian orang tua juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Awal-awal pasti akan mengalami kesedihan karena memang sudah membentuk kemelekatan, karena sudah berkumpul sekian lama dengan Bapak Yongki sebagai orang tua Anda. Segeralah menyadari, segeralah bisa menerima hukum kesunyataan. Siapapun yang pernah dilahirkan di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Dan salah satu cara agar kita tidak larut dalam kepedihan, dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang diterima adalah segera bisa menerima perpisahan dari kematian ini. Yakinlah dengan dukungan doa dari kita semua, dengan rasa bakti yang tinggi kepada putra-putri yang ditinggalkan, kondisi almarhum akan baik-baik saja di alam bahagia. Semoga segera mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum Bapak Yongki. Semoga jalan yang kau lalui lapang dan terang. Sadu, sadu, sadu.